Hadirin hadirat ikhwan ahwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryadaya Rahimahullah. Hikmat ilmiah pada malam hari ini dimulai dengan satu kisah yang termaktub dalam satu hadis sahih, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika sedang mentalkinkan putranya Ibrahim di liang lahatnya. Beliau punya putra namanya Ibrahim, meninggal masih dalam keadaan muda, belum balik meninggalnya. Di situ para sahabat menyaksikan Rasulullah SAW mentalkinkan putranya Ibrahim yang belum balik. Di mana kata Rasul, ya Ibrahim, apabila nanti datang kepada engkau menanyakan siapa Tuhanmu, jawablah Allah Tuhanku. Siapa nabimu, ayahku adalah nabi dan rasulku. Siapa saudaramu, kaum muslimin adalah saudaraku. Itu sama dengan ketika kita dengar orang talqin di atas kubur itu sekarang. Nah, ketika Rasulullah sedang mentalkinkan putranya Ibrahim, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Karena sahabat Umar menangis, maka sahabat lain pun ikut menangis ketika Rasul sedang mentalkinkan putranya. Rasulullah SAW bertanya pada Umar, wahai Umar, kenapa kau menangis? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, anakmu masih belumlah balik, belum punya dosa. Engkau masih hidup sebagai ayahandanya mentalkinkan Ibrahim. Bagaimana dengan kami yang banyak dosanya dan mungkin aku ketika meninggal engkau sudah tidak ada. Itu yang buat Sayyidina Umar menangis. Yang belum punya dosa saja ditalkinkan oleh langsung kepada Rasulullah. Bagaimana dengan para sahabat yang sudah terlanjur banyak dosa dan mungkin mereka meninggalnya pun setelah Rasulullah wafat. Maka ketika Rasulullah SAW dalam keadaan belum bisa menjawab, turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Di situ ditanyakan, kenapa para sahabatmu menangis ya Muhammad? Maka dikatakanlah itu oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril naik kemudian turun lagi membawakan satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullahu alladziina aamanu, Allah menetapkan orang-orang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang sabit, yang kuat, yang kokoh, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan para ahli tafsir itu bermufakat bahwasanya al-qaulus sabit itu tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat yang lain. Artinya adalah jangan pernah khawatir, nanti pun kalimat itu akan ada yang mentalkinkan setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Maka sering kita dengar ada prosesi talqin zikir di zaman Rasul. Ada dua hadis sahih di Al-Bukhari tentang masalah talqin dan bai'ah. Hanya begitu Pak, terkadang
hadis yang sahih pun disembunyikan. Itu masalahnya. Ada beberapa hadis itu yang sudah jelas sahih itu disembunyikan. Di antaranya adalah hadis tentang pembaiatan. Itu ada. Apa itu baiat? Janji setia. Katakan ketika Rasulullah SAW itu dengan para sahabat dikumpulkan, maka kata Rasul, bai'uni, ayo kalian berbaiat kepadaku. Allah tusriku billahi, jangan engkau mensekutukan Allah. Wala tasriku, jangan mencuri. Wala taznu, jangan engkau berzina. Itu dibaiat para sahabat. Tapi hadis itu tidak masyhur, padahal itu hadis Bukhari. Kemudian hadis sahih lain yang sering kita dengar adalah bagaimana ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata pada Rasul, ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku ila aqrabit turuq al-muwassalah ila Allah azza wa jalla, tunjukkan kepadaku satu jalan yang paling dekat agar aku bisa sampai kepada Allah azza wa jalla. Wa ashalu al ibadi, yang mana sudah dekat, paling gampang lagi untuk hamba. Sudah dekat juga gampang. Wa afdalu, dan yang paling utama. Indallahi, di sisi Allah, sudah yang paling dekat, yang paling gampang, yang paling afdal. Tunjukkan atuh Rasul jalan itu. Kata Rasul, ya Ali, alaika bi mudawamati zikril. Wahai Ali, cara yang paling dekat engkau sampai pada Allah, yang paling gampang, yang paling afdal adalah dawam zikrullah. Kata Ali, ya aku tahu ya Rasul, semua orang dia zikir. Zikir yang mana? Maka Rasul bersabda, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Bukan zikir yang lain, maka Rasul tanya itu zikir la ilaha illallah. Kalau kita mencoba untuk mengkaji betapa dahsyatnya zikir la ilaha illallah itu, mari kita buka kembali ayat yang selalu Bapak baca, Ibu baca ketika sholat Isra di rakaat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal, Allah nur, cahaya. Allah itu huwal awwal wal akhir. Allah itu yang paling awal dan paling akhir. Allah huwal qadim, yang paling pertama. Ketika Allah dalam kesendirian belum menciptakan apapun selama 6.000 tahun, dalam kitab Tuhrul Gawais itu disebutkan. Lalu Allah menciptakan cahaya. Jadi makhluk yang pertama Allah ciptakan itu adalah cahaya setelah 6.000 tahun. Kenapa Allah ciptakan cahaya? Karena cahaya itu tidak memerlukan waktu dan tempat. Setelah Allah ciptakan cahaya, sekian ribu tahun lagi cahaya itu Allah ciptakan nurnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nurnya Muhammad itu Allah ciptakan seluruh alam semesta. Matahari, bulan, bintang, pohon, gunung, bumi, semua udara, air, semua itu dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi, termasuk ruh kita itu dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dikatakan Allah nur. Allah itu adalah yang maha memiliki cahaya. Cahaya nur samawati wal ardh. Masalun nuri kamiskat. Apa itu miskat? Miskat itu kalau Bapak punya rumah pasti ada fondasi, ada tiang. Tidak mungkin ada rumah kalau tidak ada tiang. Nah, tiang itu dikasih lubang. Lubang pada tiang itu namanya miskat. Kenapa orang-orang Arab itu membuat miskat di tiang rumah, di pondasi di tiang rumah itu? Karena kalau ada gempa pun itu tidak akan terkena itu miskat, kokoh. Maka miskat itu tempatnya lampu. Jadi meskipun ada gempa juga, lampu itu tidak akan pernah goyang. Itu miskat. Maka Allah itu memperumpamakan nurnya sebagai kamiskat, seperti lubang pada dinding itu. Fiha misbah. Di dalam miskat itu ada misbah. Apa itu misbah? Lampu. Ada lampu. Al misbahu fi zujajah. Lampu itu berada dalam zujajah, dalam kaca. Ada miskat, ada lampu di dalam kaca. Ya gampang untuk ilustrasinya, miskat itu adalah kolbu kita. Miskat itu adalah kolbu. Bayangkan kalau kolbu itu seperti miskat. Dalam miskat itu ada lampu. Lampu itu di dalam kaca. Ka'annaha kaukab. Kaca itu terang benderang. Kaukab. Seperti banyak sekali planet-planet, bintang-bintang di situ. Zurri, berkelap-kelip, bercahaya. Itu kaca yang ada dalamnya itu misbah dalam misbah. Bayangkan misbah itu adalah hati kita, kolbu. Dan kolbu itu bercahaya seperti bintang yang sangat terang benderang. Kenapa kolbu itu bisa bercahaya? Karena yuqadu. Karena cahaya itu dihidupkan min sajaratin mubarakatin, dari sajarah mubarakah. Dan kembali sepakat ahli tafsir, sajarah mubarakah adalah kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat lain. Zaidunatillah satiyah wal gharbiyah, yang mana cahaya dari minyaknya saja itu tidak pernah berubah ke barat ke timur. Yakadu zaituha yudhi'u, yang mana si minyaknya itu yudhi'u, tetap bercahaya walau lam tamsas punar, meskipun itu minyak tidak tersentuh oleh api. Apa maksudnya? Ada zaitun, ada minyak bercahaya, tapi itu cahaya tidak tersentuh oleh api. Atau cahaya itu muncul bukan karena api, dengan sendirinya. Nah, ini kita bahas. Gini, suatu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kasrat, fa kaifa atabassaw fiha? Ya Rasul, ini hukum Islam sudah banyak sekali. Itu zaman dulu loh, masih zaman Rasul. Itu sudah berkembang itu hukum. Cara mandi, cara wudu, cara tayamum, cara zakat fitrah, zakat harta, itu sudah berkembang.
Kata Sayyidina Ali, aku pusing Rasul. Sudah banyak sekali hukum dan aku nggak akan bisa menguasai itu. Kata siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat itu beliau itu adalah babul ilmi, yang katanya kalau itu pintu dikasih kunci, kuncinya itu dibawa oleh onta, puluhan onta. Saat itu kelasnya Sayyidina Ali saja sudah mulai kebingungan karena saking banyaknya hukum Islam saat itu, apalagi sekarang. Dulu aja sudah banyak. Yang satu sahabat nanya masalah, ya Rasul, aku ini puasa, tapi siang hari aku bergaul dengan istriku, bagaimana hukumnya? Kata Rasulullah, ya sudah kamu kifarat 2 bulan puasa. Kata sahabat, jangan 2 bulan Rasul, sehari aja kok nggak kuat, apalagi 2 bulan. Ya sudah kalau begitu kamu pindah ke orang miskin untuk mengganti puasa. Kata sahabat, aku ini miskin ya Rasul, mungkin paling miskin di sini. Akhirnya sudah melanggar hukum, dikasih korma tuh buat kamu tuh korma. Apa nggak membingungkan nanti ketika orang akan melakukan itu di siang hari ketika puasa? Berkembang tuh pendapat para sahabat. Maka Sayyidina Ali ngadu kepada Rasul tentang itu. Apa jawaban beliau? La yazalu lisanuka rabban min zikrillah. Itu jawabannya. Sudahlah, perbanyak saja lisanmu dengan zikir kepada Allah. Di mana sambungannya dengan tadi? Apa korelasinya? Yudi'u walau lam tamsasunar. Ikhwan mah fikihnya sudah tidak usah terlalu dalam. Insya Allah akan disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah. Mual ayat tung bahas fikih mah seperti nggak pernah sempurna ibadah kita. Betul nggak Pak? Bahas fikih, bunuh orang teh berarti nggak sempurna. Bahas fikih tentang zakat, rumah zakat orang teh nggak akan pernah sempurna ibadah kita. Kalau begitu udah basahi lisanmu dengan zikrullah. Itu yang akan menyempurnakan ibadah kita. Itu maksud daripada yudi'u walau lam tamsasunar, akan bercahaya meskipun tidak tersentuh oleh. Itulah sebenarnya. Makanya Suralaya Bangsa Abah tidak mengeluarkan buku fikih. Ya betul saja. Ada buku ibadah. Betul saja. Itu dengan ibadah. Tidak pernah Abah makan buku fikih. Apa maksudnya? Sudah, yang penting kita amalkan saja. Maka itulah luar biasa kalimat la ilaha illallah. Ini saja, semoga ada manfaatnya dan semoga kita istiqomah untuk ibadah kepada Allah melalui amalan tariqah qadiriyah naqsyabandiyah pesantren Kuliah, dan semoga kita diaku murid oleh penguasa Abah. Amin ya Allah.